Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali saat ini. Saat ini saya akan share sesuatu yang saya berjudul Siapa Bilang Kamu Telanjang. Mari kita buka firman Tuhan di Kejadian 3 ayat 8-12. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Jadi firman Tuhan ini bercerita tentang ketika manusia jatuh dalam dosa, sehingga manusia memiliki rasa malu atau takut terhadap Tuhan. Jadi sedari awal sebenarnya manusia itu sudah telanjang, tapi yang membedakan kali ini adalah ketika mereka melakukan dosa atau memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, mereka menjadi malu karena ketelanjangan mereka, sehingga mereka menghindar daripada Tuhan. Rasa malu inilah membatasi hubungan manusia atau merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Bahkan bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada sesama. Nah, rasa malu ini yang menghambat pengenalan manusia akan Tuhan. Karena yang awalnya manusia itu harmonis dengan Tuhan, tapi karena mereka melakukan dosa, ada rasa malu, mereka menghindar dari Tuhan. Padahal Tuhan mencari mereka. Tuhan mendekat kepada mereka, ingin mendekat kepada mereka, tetapi justru mereka lari daripada Tuhan. Karena apa? Karena rasa malu yang diakibatkan oleh dosa. Dosa tidak pernah membuat hubungan itu semakin baik. Justru dosa akan merusak hubungan yang kita bangun. Bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kepada manusia atau sesama. Sebagaimana tadi kita baca di ayat 12, manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Jadi manusia pertama yaitu Adam pada saat itu menuduh Hawa lah yang memberi buah itu, sehingga Adam memakan buah itu. Dan hubungan manusia pada saat itu rusak karena saling menuduh. Demikian juga ketika kita membiarkan rasa bersalah itu bertumbuh dalam diri kita, maka yang terjadi adalah hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dan sesama itu rusak. Oleh sebab itu kita perlu apa adanya. Kita perlu terbuka kepada Tuhan. Ketika kita melakukan dosa atau melakukan kesalahan, kita perlu jujur di hadapan Tuhan dan jujur di hadapan orang-orang yang Tuhan tempatkan kepada kita, sehingga tidak perlu lagi ada tuduhan. Inilah kenapa Yesus mati di kayu salib, supaya kita tidak perlu lagi merasa bersalah atau tertuduh terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Yesus sudah bayar semuanya di kayu salib, dan kita dilayakkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Sehingga kita tidak perlu lagi mendengar tuduhan itu dalam jiwa kita atau perasaan-perasaan bersalah yang timbul karena kesalahan-kesalahan atau dosa kita. Inilah yang membuat kehidupan kita seharusnya bebas. Kehidupan kita bisa membangun hubungan dengan lebih baik lagi kepada Tuhan maupun kepada sesama. Karena kita tidak perlu merasa bersalah, tidak perlu ada tuduhan lagi di dalam hari-hari kita ketika kita membangun hubungan. Nah, salah satu musuh dalam hubungan adalah rasa bersalah ini. Oleh sebab itu, mari kita cek dalam kehidupan kita. Kalau kita rusak di dalam hubungan kita dengan orang lain atau bahkan juga dengan Tuhan, mungkin saja kita membiarkan diri kita dikuasai oleh rasa bersalah. Bagaimana untuk melepaskan diri kita dari rasa bersalah? Yaitu mengakui dosa-dosa kita. Kata firman Tuhan, ketika kita mengaku, maka Tuhan mengampuni, Tuhan memulihkan kita. Demikian juga ketika kita melakukan itu di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, maka Tuhan yang baik, Tuhan yang pengampun, Tuhan yang penuh kasih karunia itu mengampuni kita, sehingga kita dilayakkan dan kita bisa membangun hubungan yang lebih intim, lebih dalam dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Sehingga kualitas kita bertumbuh karena hubungan-hubungan yang kita lakukan adalah hubungan-hubungan yang baik dan hubungan-hubungan yang membawa pertumbuhan di dalam kedalaman-kedalaman yang Tuhan inginkan untuk kita miliki bersama orang-orang yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita, termasuk juga dengan Tuhan. Ya, itulah mengapa kita perlu membangun kehidupan yang terbuka dan apa adanya, dan sehingga rasa bersalah itu tidak perlu menguasai kita. Tuhan Yesus memberkati.